Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-temanku dimanapun kalian berada. Terima kasih buat sahabat-sahabatku ya, sudah menonton channel saya, yaitu channel Dunia Rasti. Channel ini adalah channel yang bercerita atau tentang kisah-kisah nyata, kisah seram atau cerita horor yang pernah saya alami. Dan cerita ini adalah cerita yang betul-betul terjadi ya. Mungkin dalam segi bahasa saya harus berpikir, karena kalau saya memakai bahasa Indonesia itu kaku teman-teman. Jadi kan nggak biasa memakai bahasa Indonesia. Dan cerita ini adalah cerita yang pernah saya alami pribadi ya. Cerita yang pernah saya alami, dan cerita ini sekitar kalau nggak salah tuh saya sekitar umur 20-an. Kalau nggak 21 ya, saya lupa. Saya sudah dewasa teman-teman. Oke lah, langsung saja di ceritanya ya teman-teman. Saya akan bercerita tentang rumah penunggu gendruwo. Jadi itu begini teman-teman ceritanya. Dulu waktu itu kalau nggak salah itu sekitar jam 1 kalau nggak jam 2 malam. Saya kan tinggalnya kan sama mbah ya, kalau di sini mbah, mungkin dalam bahasa Indonesia kan kakek sama nenek gitu ya. Saya itu dari kecil itu sudah dirawat sama mbah saya, dan waktu itu almarhum mbah saya perempuan, nenek saya kan meninggal dunia, dan jadi saya sama kakek saya saja, sama almarhum kakek saya. Dan sebelum kakek saya meninggal itu kan saya cuma dua orang, satu rumah itu 2 orang dengan kakek saya. Dan saya tuh gini teman-teman, saya tuh kalau tidur sebelum waktunya itu kan gak bisa saya itu. Jadi kalau tidur itu ya selalu di bawah jam 12, di atas jam 12, seperti kayak jam 2, jam 3, bahkan jam 4 gitu ya. Mungkin namanya anak muda ya, begadang terus kan. Dan waktu itu saya ingat saya itu habis pulang main di rumahnya teman. Jadi teman saya kan gak jauh ya, mungkin sekitar 500 meter lah dari rumahnya almarhum mbah saya. Setelah itu kan saya selalu main ke situ, kalau enggak teman saya ke rumah saya gitu kan. Setelah itu saya tuh pulang sekitar jam 1:30 mungkin, saya juga lupa teman-teman. Saya pulang ya, setelah pulang tuh saya sudah sampai rumah, sepeda saya masukkan. Setelah itu kan saya kalau habis pulang main kan nggak bisa langsung tidur ya, saya duduklah di ruang tamu gitu teman-teman. Ruang tamu saya mainin HP. Terus saya mikir gini teman-teman, kok pengen buat kopi gitu ya. Ya namanya kalau diem kan anak laki-laki kan nggak bisa ya, kalau saya loh ya, yang lain kan nggak tahu. Kalau saya pribadi dulu waktu saya masih ngopi, saya tuh suka banget ngopi. Jadi kalau ngopi tuh jamnya nggak saya pikir, saya hiraukan teman-teman. Dan untuk sekarang ini kan saya udah berhenti ngopi teman-teman. Kalau habis kena lambung ya, terus saya kan berhenti ngopi ya. Waktu itu saya tuh ngopi ya, saya bikin kopi di belakang di dapur ya. Dan dapurnya itu, rumahnya mbah saya itu dapurnya nggak di dalam teman-teman, dapurnya itu di luar. Jadi cuma ada penutup biar nggak kena hujan. Setelah itu belakangnya itu kayak tanah ya tanah semua gitu, dan itu gelap gulita ya. Mikir saya kan saya nggak ya mikir saya kan saya nggak takut sih. Mikir saya kan ya sudah biasa di situ, jadi terbiasa teman-teman. Waktu saya buat kopi itu tiba-tiba tuh kok merinding gitu ya, terkecuali rumahnya ada penutupnya kan nggak begitu takut ya, nggak ada teman-teman. Jadi ke belakang sih sudah kayak apa ya, kalau di sini kalau bahasanya tegalan teman-teman, bahasanya tegalan. Setelah itu saya ambil air. Setelah itu saya taruh di kompor ya. Tiba-tiba tuh perasaan kok merinding. Saya mikir gitu, loh tiba-tiba kok merinding leher saya, kayak bulu leher itu semua berdiri. Tapi saya hiraukan, alah apa sih, biarinlah, saya yang setiap hari di sini kan, pikir saya kan gitu. Setelah buat kopi selesai, saya masuk rumah, pintu saya sosi kan, saya kunci.
saya duduk di ruang tamu. Jadi saya duduk lagi di ruang tamu teman-teman. Dan ruang tamunya itu ya namanya rumahnya orang tua ya, rumahnya orang tua, apalagi kakek dan nenek, ibaratnya rumahnya orang yang sudah lansia itu kan ya nggak seperti rumah-rumah bagus itu kan, enggak teman-teman. Rumahnya almarhum mbah saya itu ya kalau dibilang jelek ya mungkin jelek sih, itu rumahnya ya jelek sih kalau menurut saya, ya biasalah ya, yang penting bisa buat tidur gitu kan. Setelah itu kan ada sebuah jendela ya, dan jendelanya almarhum mbah saya itu cuma kayu dibuat kotak gitu ya, dan tengahnya itu dikasih besi biar gak ada orang masuk, gak bisa gitu aja, cuma gitu aja teman-teman. Jadi cuma kasih besi ya, setelah itu gak ada penutupnya. Penutupnya apa? Penutupnya itu seingat saya cuma tanggalan, kalender lah kalau bahasa Indonesia itu, cuma dikasih kalender. Jadi kalender mulai 2018 sampai 2000 berapa gitu saya lupa ya, itu di situ semua buat nutupin gitu. Waktu dulu awalnya saya tutupin sama kardus gitu. Setelah saya tutupin kan lama-kelamaan kan robek ya teman-teman, rusak kan. Dan setelah itu saya hiraukan lah, biarin dah, saya mikir gitu kan, karena ada besinya ya, mana mungkin orang bisa masuk kan, mikir saya gitu. Setelah itu kita lanjut lagi ya. Setelah saya buat kopi itu kan di jendela itu kan ada kayak kalau di lubang ya, ada sebuah lubangnya itu besar teman-teman. Jadi kalender itu robek semua teman-teman, itu ya robek gitulah. Setelah itu kan saya bikin kopi, saya saya taruh di meja ya, dan saya duduk di kursi kan, saya ingat saya itu menghadap ke utara. Itu kan rumahnya almarhum kakek saya kan menghadap ke utara. Setelah itu kan saya duduk sambil kaki saya taruh meja gitu kan, sambil santai, sambil jalan HP kan dulu. Dan HP santai, saya main game gitu ya, sambil lihat-lihat sosmed yang lain gitu kan. Capek yang sosmed ini, pindah yang sosmed lainnya kan gitu. Setelah itu berjalannya waktu, tiba-tiba tuh yang tadi saya omongin waktu saya buat kopi merinding itu ya teman-teman, tiba-tiba itu saya rasa juga loh kok merinding gitu. Itu waktu itu kakek saya sudah tidur teman-teman, udah tidur ya. Kakek saya kan kalau tidur kan masih jam 8-9 kan udah tidur ya. Setelah itu loh kok merinding, saya diem aja, HP saya tutup, saya matiin kan, saya diem. Itu waktu itu lampu saya matiin teman-teman. Jadi kalau saya di ruang tamu itu nggak pernah lampu saya hidupin, tuh nggak pernah. Jadi saya matiin lampu, saya matiin kan, kok merinding, saya bilang gitu di dalam hati. Setelah itu tiba-tiba tuh gini teman-teman, dan gak ada angin, gak ada hujan ya, tiba-tiba itu jendela yang saya maksud tadi, jendela saya yang saya maksud itu ada yang nyenggol teman-teman, ada kayak ada yang megang gitu. Dan kardus itu ya, kalender itu ya, itu tiba-tiba bergerak sendiri. Loh, kok bergerak? Saya mikirnya kan ya positif aja ya, mikir saya kan mungkin terkena angin lah gitu ya. Saya diem, saya biarin aja. Tiba-tiba tuh kayak kalender itu kayak dibuat mainan gitu, kayak dibuat mainan, dimaju-majuin gitu. Loh, kok bergerak sendiri? Saya mikir gitu, kok bergerak sendiri kalender itu. Dan yang membuat saya kaget itu teman-teman ya, setelah saya tamatin, tiba-tiba perasaan saya itu ada sebuah tangan, gak tahu ya itu tangan kiri ataupun kanan, saya nggak tahu ya. Tiba-tiba itu dari jendela saya itu tiba-tiba perasaan ada sebuah tangan satu itu yang kalau bahasa Jawanya itu ya, bahasa Jawanya saya bahasa Indonesia nggak tahu ya. Ya mungkin lupa ya. Kalau bahasa Jawanya itu tiba-tiba itu tangan itu masuk ke dalam jendela. Jadi kayak ngerogoh gitu teman-teman, kayak ngerogoh ya. Saya spontan langsung kaget dan mengeluarkan kata jelek gitu. Spontan sih saya langsung spontan, langsung saya teriak
ya kalau di sini ya Amit ya, kalau di sini ya asuh gitu kan, dancuk gitu kan. Ya namanya gimana ya, kaget kan, saya enak-enak ngopi main HP tiba-tiba ada tangan yang masuk ke dalam jendela, dan itu benar-benar saya lihat, dan saya spontan langsung teriak. Terus tiba-tiba kakek saya bangun bilang dalam bahasa Indonesia ya, dia bilang ada apa toh malam-malam teriak-teriak gitu ya. Terus saya ngomong itu tadi loh Wek, kan saya bilangnya kan Pak Wek kalau di sini ya, kalau di sini kan bilangnya Pak Wek gitu kan kalau di kampung ya. Itu loh Wek, tadi ada kayak ada orang yang masuk di jendela tangannya. Terus kakek saya jawab, siapa? Nggak tahu, tapi tangannya hitam, saya bilang gitu kan. Setelah itu pintu itu saya buka teman-teman, pintu saya buka, saya bawakan senter kan, saya senterin kan, itu rumahnya kakek saya almarhum itu saya puterin semua, saya cari, itu gak ada teman-teman. Ya saya mikirnya kan orang jahil atau ngeledekin kan gitu kan, saya mikirnya gitu. Ternyata saya puterin rumahnya itu gak ada, sampai saya bilang lawani metua, saya bilang gitu teman-teman. Dalam bahasa Indonesia ya, kalau kamu berani keluar aja, saya bilang gitu. Tapi kan dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Jawa ya, lawani metuamu, saya bilang gitu. Saya tantang juga kan, saya apa ya, kalau dibilang emosi sih kan ya, nggak, ibaratnya di sini gak nyalain kan, nggak ganggu kan, tiba-tiba dia muncul langsung. Setelah itu saya puterin, kakek saya bangun, ada, bilang gitu teman-teman. Gak ada. Siapa toh? Ya gak tahu, tadi tiba-tiba ada kayak tangan besar masuk ke jendela sini kok, saya bilang gitu ke kakek saya teman-teman. Katanya kakek saya, udah biarin nih, dia emang suka kayak gitu kan, gitu katanya, udah gak usah takut gitu kan. Setelah itu saya masuk lagi ke ruang tamu, saya biarin teman-teman, setelah itu saya ngopi lagi, saya main game ya, itu waktu itu saya main game, saya biarin, dan lama-lama juga nggak muncul sih. Setelah saya puterin rumah itu nggak muncul teman-teman. Ya kalau dipikir emosi yang tadi saya maksud ya, emosi saya teman-teman, emosinya kan enak-enak kan, saya kaget juga kan, itu teman-teman. Jadi ceritanya ya, namanya gimana ya, coba kalau saya di posisi kalau kalian di posisi saya mungkin juga kaget juga kan, tiba-tiba ada tangan besar masuk, itu benar-benar jelas, benar-benar kelihatan teman-teman. Jadi kalau saya cerita kayak gini, gak mungkin saya ibaratnya ngarang dan lain sebagainya, nggak mungkin saya kan bisa bercerita. Kalau saya membuat ceritanya, membuat artikel atau teks, ya mungkin nggak selancar ini kan, maksudnya kan kalau pakai artikel ataupun teks saya buat ceritanya kan saya lancar gitu. Kalau ini saya nggak buat teks teman-teman, di depan saya nggak ada teks, saya ini di dalam mobil ya, saya ini dubbing di dalam mobil. Sekarang itu jam berapa ya, jam 12 kurang 5 menit, saya dubbing di dalam mobil. Karena kalau di rumah kan keganggu anak ya, anak kan suka nangis gitu teman-teman. Oke lah teman-temanku ya, mungkin ceritanya cukup dari situ saja. Mungkin di hari-hari berikutnya saya akan bercerita lagi tentang kisah-kisah saya ya. Dan terima kasih buat teman-temanku sekalian sudah menonton video saya, sudah mengunjungi channel saya. Terima kasih banyak. Semoga kalian selalu diberi kesehatan, diberi keberkahan, diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, dan mohon dukungannya buat teman-temanku dengan cara subscribe, share, dan kirim ke keluarga kalian atau ke kerabat kalian ya, jika kalian suka. Jika kalian tidak suka ya tidak apa-apa, skip saja, tidak masalah. Yang penting cerita ini adalah cerita kisah nyata yang pernah saya alami pribadi ya. Oke, sekian dari saya teman-temanku, terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.